Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Rosita, Sarjana Terapan Kebidanan Magister Kesehatan Masyarakat, dosen kampus Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pelayanan Kebidanan Komunitas. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 8 pada program studi Sarjana Kebidanan. Mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas ini memiliki bobot 4 SKS selama 1 semester, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Pada mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas ini menggunakan metode pada Study Center Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta study case. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analistik, strategis, dan praktis, sehingga mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pelayanan kebidanan komunitas. Pada kuliah ini akan membahas tentang, yang pertama itu ada pengertian pelayanan komunitas, asuhan kebidanan berbasis komunitas, komunitas dan budaya, program terkait kesehatan ibu, program terkait kesehatan reproduksi, pelayanan kebidanan komunitas, analisis sosial di komunitas, analisis situasi di komunitas, diagnosis komunitas, pengelolaan masyarakat di komunitas, advokasi, negosiasi di komunitas, kemitraan di komunitas, serta pencatatan dan pelaporan di komunitas. Capaian pelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Kebidanan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan kebidanan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Kemudian mampu melakukan komunikasi, promosi kesehatan, dan konseling mengenai kesehatan masyarakat pada umumnya, dan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya, sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan adalah mampu memahami dan menjelaskan pelayanan kebidanan komunitas, mampu memahami dan menjelaskan serta mempraktikkan pelayanan kebidanan komunitas. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pelayanan kebidanan komunitas ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar asuhan kebidanan komunitas dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada beberapa pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah pelayanan kebidanan komunitas ini digunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruangan kelas maupun menggunakan Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, dan lain sebagainya sebagai tools web conference-nya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pelayanan kebidanan komunitas dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan dan juga kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, minggu ke-9, dengan minggu ke-15 kembali pemaparan materi, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pelayanan kebidanan komunitas ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali, baik individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. UTS yang dilakukan dengan pemberian tugas soal pilihan ganda yang menyerupai soal-soal ujian kompetensi nasional bidan kepada mahasiswa, serta UAS berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah ini.
Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah pelayanan kebidanan komunitas yaitu kehadiran sebanyak 20%, tugas 20%, sikap 20%, UTS 15%, serta UAS 25%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah pelayanan kebidanan komunitas sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pelayanan kebidanan komunitas untuk mahasiswa program studi S1 Kebidanan. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian pada Alhamdulillah. Oke, untuk pertama kita absensi dulu ya. Semua sudah hadir? Ya, Bu. Oke, dengarkan namanya baik-baik ya. Ya, Bu. Aldayanti. Hadir, Bu. Amelia Putri. Hadir, Bu. Andi Awalia. Hadir, Bu. Elma. Hadir, Bu. Baik. Berarti 2 orang yang hadir pada siang hari ini, Dik. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya adik-adik sekalian, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu waktu saya masuk? Masih, Bu. Oke, tentang apa? Kesehatan reproduksi. Oke. Ada yang bisa jelaskan sedikit apa itu kesehatan reproduksi? Ya, Bu. Oke, silahkan. Oke, silahkan Reski. Silahkan dijelaskan, Dek. Jadi kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi maupun fungsi kesehatan reproduksi. Oke. Bagus sekali ya. Teman-teman sekalian juga seperti itu ya, untuk kedepannya kita selalu mereview ya apa pembelajaran kita minggu lalu ya, biar segar itu otaknya diingat terus. Nah, nggak dilupa pelajarannya. Untuk minggu ini ya kita akan mempelajari tentang pelayanan kebidanan di komunitas ya. Komunitas. Nah, di komunitas itu berarti banyak orang. Nah, mulai dari lahir sampai dia tua. Ya? Ya, Bu. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita untuk minggu ini yaitu kalian semua mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa itu pelayanan kebidanan komunitas, ya? Ya, Bu. Oke. Nah, pengertian dari kebidanan komunitas sendiri itu adalah pelayanan kebidanan komunitas merupakan pelayanan kebidanan yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, ya, dengan menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif, ya, tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini dilakukan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat tempat individu berada. Nah, di sini di slide pertama kita sebagai seorang bidan ya, nanti kalau terjun ke masyarakat, apalagi kalian nanti apalagi yang kerja, misalnya nanti kan kita tidak tahu kita mau kerja di mana nanti nih ya. Ya, Bu. Sempat kita kerja nanti di Pustu. Nah, di situ paling kentara itu kemudian komunitas tak. Ya, di Pustu itu mulai dari bayi baru lahir sampainya kakek neneknya datang semua ke kita. Bidan, sakit kepalaku, bidan, sakit cucuku. Nah, semua dicurhatkan kepada kalian ya. Jadi kebidanan komunitas itu merangkum keseluruhan ya. Tidak lagi kita berfokus di bayi saja, di ibu hamil saja ya, tetapi keseluruhan. Ya, bisa dipaham sampai di sini? Bisa. Oke, kita next slide ya. Nah, ini ada dasar-dasar kebidanan komunitas ya. Yang pertama itu pelayanan kesehatan sebaiknya tersedia, dapat dijangkau dan dapat diterima oleh semua orang. Ya, kemudian penyusunan kebijakannya itu seharusnya melibatkan penerima pelayanan, dalam hal ini komunitas ya. Jadi ceritanya ini kebijakan yang diberikan itu harusnya kita merangkum semuanya. Jadi misalnya ada suatu masalah di desa ya, kita dudukan semua, mulai dari kepala desanya, tokoh masyarakatnya, ya, bidannya,
kita merangkum di situ, kita duduk bersama untuk musyawarah ya, biar komunitas ini bisa terjalin dengan baik. Ya. Oke, kemudian bidan sebagai pemberi pelayanan dan klien sebagai penerima pelayanan perlu menjalin kerjasama yang baik ya. Jadi sama tadi, hampir sama maknanya dan di atas. Kita sebagai seorang bidan ya harus menerima semua tokoh masyarakat, tokoh adat. Ya jangan beda-bedakan. Anu di sana tokoh masyarakatnya matoro. Nah, tidak mau terima pendapat tak, jangan deh. Nah, jadi kita berusaha mencari celah bagaimana cara tak sebagai seorang bidan, oh bisa ki masuk, nah bisa ki masuki, oh ini nak suka tokoh adatnya supaya bisa ki masuki untuk memberikan saran, jangan malah dijauhi ya. Jadi pengalaman itu enak karena apalagi kalian nanti terjun ke lapangan langsung kalian bertemu dengan masyarakat luas ya, tidak yang kalian inginkan saja ibu hamil nanti kulayani, tidak. Nah semuanya kalian harus terima ya. Dari tokoh masyarakatnya yang jutek, dari pasien tak yang lebih tahu daripada kalian, tidak menutup kemungkinan deh. Nah, pasien lebih pintar daripada kita. Banyak itu pasien lebih tahu. Kenapa? Banyak biasanya dari kayak YouTube dan lain sebagainya ya. Oke, bisa dipaham ya? Kemudian lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan komunitas, baik yang mendukung maupun menghambat, sehingga hal ini perlu diantisipasi. Kemudian ada pencegahan penyakit dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan. Nanti ada di bawah juga slide-nya ya, bagaimana kiat-kiat kita supaya penyakitnya bisa dicegah. Kemudian kesehatan merupakan tanggung jawab di setiap orang. Oke, kita lanjut ya. Di tujuan kebidanan komunitas. Semua lihat ya? Ya, Bu. Ya, tujuan kebidanan komunitas ya. Tujuan kebidanan komunitas sendiri itu adalah pelayanan kebidanan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan, bayi, anak, keluarga dan masyarakat melalui pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan dan berbasis masyarakat. Jadi kita tidak boleh putus ya. Misalnya kita memberikan posyandu bulan ini, bulan depan tidak. Nah, kita harus berkesinambungan, jangan bosan-bosan. Nah, kemudian tujuan tersebut diwujudkan melalui upaya pencegahan penyakit, bagaimana kita meningkatkan perilaku hidup sehat, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun prinsip pelayanan kebidanan komunitas itu sendiri ya, dilaksanakan berdasarkan prinsip holistik yang memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Jadi semua ini saling terikat deh. Nah, kalau kita sebagai makhluk hidup, tidak ada yang bisa kita pisahkan dari sini semua ya. Nah, pendekatan ini memungkinkan bidan memahami masalah kesehatan secara menyeluruh sehingga intervensi yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ada ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas. Di mana ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas itu mencakup berbagai aspek ya. Mulai dari kesehatan perempuan, bayi, anak, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini dari slide ini kita bisa memahami. Nah, perempuan misalnya perempuan hamil, apa yang kita lakukan? Ya, apa biasanya kita lakukan itu? Misalnya memberikan dia tablet FE kalau datang penambah darah ya, kasihkan kalak ya, kalsium laktat ya. Kemudian bayi, apa bayi biasanya kita posyandu ya. Ya, Bu. Ya, jangan lupa kita kasihkan imunisasinya ya. Kemudian untuk anak biasa kita mencegah itu stunting ya, kita melihat bagaimana anak supaya tidak stunting, kita perhatikan gizi yang diberikan ya. Kemudian keluarga itu mencakup nih ibunya, bapaknya ya, keseluruhan keluarga bagaimana supaya misalnya sanitasi lingkungannya sehat ya, gizinya bagus ya. Nah, masyarakat itu secara keseluruhan ada toko adatnya, ada babinsanya, ada babinkan tikmasnya. Nah, berbaur semua sama kita bidan. Misalnya ada sesuatu masalah yang ingin diselesaikan, kita duduk bersama ya, itu adalah kebidanan komunitas ya. Merangkum semuanya. Kemudian ada prevensi primer ya. Prevensi primer adalah pencegahan dalam arti yang sebenarnya.
ketika teridentifikasi faktor risiko di masyarakat, ya. Pencegahan primer mencakup peningkatan kesehatan pada umumnya dan perlindungan khusus terhadap penyakit, health promotion, ya, promosi kesehatan, edukasi kesehatan, kemudian bagaimana kita protection spesifik, ya, dan environmental protection, ya. Contoh kegiatan ini di bidang prevensi primer seperti imunisasi, ya, bagaimana kita penyuluhan tentang gizi. Gizi ini mulai dari ibu hamil, ya. Kalau kita tujuannya untuk pencegahan stunting, ya, mulai dari ibunya hamil, ya, gizinya sudah harus dipromosikan, ya. Gizi pada ibu hamil, bayi baru lahir, ya, sampai nanti anak, ya. Kemudian penyuluhan untuk mencegah keracunan. Nah, sekarang itu banyak sekali tuh kayak snack-snack mengandung racun, ya. Jadi jangan tertarik dengan harganya yang murah tetapi dalamnya mengandung banyak racun. Ya, banyak anak-anak di usia sekarang masih usia 2 tahun, ya, sudah terkena diabetes. Apa penyebabnya? Jajanan sembarangan. Jadi kita lihat secara kasat mata ini jajan, tapi ternyata isinya racun, ya. Jadi jangan tertipu dengan kemasan yang bilang, oh ini teh gelas pakai misalnya gula murni, ya. Jangan tertipu dengan itu deh, ya. Karena bisa saja dengan harga yang semurah itu pakai pemanis buatan, ya. Kat Patra, berapa menit dek? Oke, kita lanjut di prevensi sekunder. Nah, untuk prevensi sekunder ini bagaimana pencegahan sekunder menekankan pada diagnosis dini dan intervensi yang tepat untuk menghambat proses patologis sehingga memperpendek waktu dan tingkat keparahan atau keseriusan penyakit. Nah, contohnya di sini mengkaji keterbelakangan tumbuh kembang seorang anak balita, ya. Kemudian ada prevensi tersier. Di sini dilakukan pada kasus kecacatan atau ketidakmampuan atau tidak dapat diperbaiki. Nah, rehabilitasi ini sebagai tujuan pencegahan primer lebih dari upaya menghambat proses penyakitnya sendiri, yaitu mengembalikan individu pada tingkat berfungsi yang optimal dari kemampuannya. Contoh, bidan mengajarkan kepada keluarga untuk melakukan perawatan anak dengan kolostomi di rumah. Ya, jadi di sini ada perhatian khusus, ya, untuk anak yang berkebutuhan khusus, ya. Nah, kemudian tantangan di pelayanan komunitas itu sendiri. Pelayanan komunitas kebidanan, ya, masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, pemberdayaan budaya masyarakat, akses pelayanan yang belum merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah. Perubahan pola penyakit dan perkembangan teknologi juga menuntut bidan untuk terus meningkatkan kompetensinya, ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang bidan terus belajar, terus menggali ilmu, ya. Tidak hanya dari misalnya dari buku saja, kita bisa dari jurnal, dari YouTube, dari berbagai hal yang bisa memberikan kita tambahan ilmu, ya. Nah, kemudian ada strategi pelayanan di kebidanan komunitas. Yang pertama itu pendekatan edukatif dalam peran serta masyarakat, dan ada pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, ini penjelasannya, ya. Pendekatan edukatif sendiri itu adalah suatu pendekatan yang menekankan pada proses berpikir rasional. Pendekatan ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa berpikir dapat mempengaruhi suatu tindakan, ya. Jadi dari apa yang kita pikirkan sehingga kita mampu bertindak, ya. Jadi usahakan pikiran kita itu selalu positif, ya. Jangan pikirkan yang negatif, ya. Ingatlah apa ya, orang tua tak di rumah supaya bisa lebih berpikir positif, ya. Jangan sampai mau keluar malam dia tidak jadi, kasihan sama orang tuaku. Nah, jadi hal itu yang selalu kita tekankan di pikiran tak. Nah, oke. Kemudian ada pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ya. Nah, proses ini di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tentukan prioritas dari kebutuhan tersebut, serta mengembangkan keyakinan masyarakat untuk berusaha memenuhi kebutuhan sesuai skala prioritasnya, berdasarkan atas sumber-sumber yang ada di masyarakat sendiri maupun berasal dari luar secara gotong royong. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita
kebutuhan itu yang kita yang dibutuhkan saja ya. Jangan terlalu berlebihan dari kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya sekarang di daerah misalnya dirampi jalanan yang harus diperbaiki. Jangan mikir lagi dulu minta alat, bagaimana caranya alat mau dibawa naik nah jalanan tak jelek. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhannya ya. Bisa dipaham karena itu masuk di komunitas seluruhnya ya. Ya, Bu. Dari tadi yang saya jelaskan tentang peran kebudayaan komunitas, apakah dari adik-adik ada yang ingin bertanya? Oke, saya pilih-pilih dulu nah. Oke, untuk saya mungkin memberikan kesempatan kepada Adila. Silahkan Dek. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang dia itu malas memeriksakan kesehatannya, Bu? Bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, Bu. Nah, kalau ada masyarakat tak malas periksakan kesehatannya, yang pertama kita tanya itu ya, kalau misalnya kita berkunjung, jangan kita marah-marahi. Nah, kita rangkul dia, ya. Kita minta alasannya, tanya kita bilang, Bu, kenapa kita malas pergi periksakan kesehatan tak? Ya. Nah, pertanyaan pertama itu, setelah ibunya menjawab, misalnya, tidak ada kendaraanku Bu Bidan. Nah, misalnya ya, misalnya, karena kan kita itu di masyarakat dengan berbagai alasan, ya, misalnya ataukah misalnya, nah larang kak mertuaku kak atau suamiku, ataukah dia bilang tidak ku percaya kesehatan, saya hanya percaya kayak pengobatan tradisional kayak dukun dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau jelaskan nih, nah misalnya saya kembalikan ke Dila, misalnya apa tadi anunya ibu tak sampai dia tidak mau pergi memeriksa kesehatannya, apa kira-kira karena apa? Biasanya karena itu Bu, mertuanya juga biasa atau suaminya. Nah, ya, suaminya kayak jangan dulu begitu. Ya, jadi kalau begitu kita lebih bagus kunjungan ke rumahnya. Oh, iya. Jadi kalau di rumah itu kita bisa duduk bersama ya, bisa kita ajukan juga ke tokoh masyarakat ya, biar kita sama-sama duduk bersama di situ. Nah, duduk bersama kita promosikan bilang oh kesehatan itu penting ya. Karena jangan sampai parah baru mau pergi ke tenaga kesehatan. Itu biasa sudah susah tertolong. Nah, kita lagi disalahkan. Nah, jadi sebelum parah, kalau bisa pergi memang selalu periksaan kesehatan tak. Nah, paling seperti itu jadi untuk pendekatannya ya, yang utama dulu ya. Kita rangkul, jangan kita marah-marahi. Kenapa tidak datang? Nah, jadi kita selalu jadi bidan yang cantik manis ya. Jangan suka marah-marah. Oke? Cantik Oke, bisa dipaham Dek? Bisa Ibu, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, saya berikan kesempatan kepada Yuli. Silahkan Yuli. Ya, izin bertanya Ibu, bagaimana cara kita sebagai bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih percaya dukun kebanding fasilitas kesehatan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Apalagi di komunitas sekarang itu di masyarakat ya, banyak sekali tuh yang lebih percaya dengan dukun dibandingkan kita tenaga kesehatan, apalagi yang di pedalaman ya. Jadi ceritanya ini kalau ada masyarakat kita temukan seperti itu ya, silahkan kita memberikan contoh, kita edukasikan. Kalau bisa kita bukakan kayak YouTube ya, biar dia lihat bagaimana misalnya kalau dukunnya itu memberikan obat misalnya air putih Ji ya untuk minum Ji mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau dukunnya ini memberikan kayak ramuan-ramuan ya, dan ramuan kayak daun-daun batang kayu yang ditumbuk-tumbuk. Nah, baru dikasih ke luka, tanah luka terbuka. Nah, ini adalah sangat bahaya Dek. Nah, karena itu bisa menyebabkan infeksi ya. Dan kalau infeksi itu kalau sudah terlanjur infeksinya sudah meluas, itu sulit untuk ditangani ya. Jadi kalau bisa kita kasih contoh seperti itu ya. Bisa dipaham Yuli? Bisa Ibu. Ya, itu salah satu contoh Dek. Nah, karena kadang di masyarakat itu memang agak susah untuk diberikan edukasi. Jadi kalau bisa kita kasih lihat langsung videonya, karena dengan melihat ya masyarakat kalau dia melihat langsung itu biasa dia bisa langsung berubah pikiran ya, lebih percaya kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Oke? Oke Ibu. Bisa dipaham Dek? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Untuk tugasnya adik-adik sekalian ya, ini untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Tugas individu buat studi kasus sekaligus mencari solusi dari berita atau artikel kasus ya kematian ibu di daerah. Analisisnya itu apa penyebabnya ya. Kemudian peran bidan komunitasnya apa? Ya? Bisa dipaham?
Oke, ini dikumpulkan ya setelah kita, karena minggu depan, jangan lupa ya, minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Dalam bentuk pilihan ganda ya. Di mana soal-soal yang akan keluar itu adalah soal yang mirip dengan soal ujian kompetensi bidan ya. Jadi ujian kompetensi bidan itu ya, dia itu kadang hampir semua jawabannya benar, tapi ada satu jawaban yang paling tepat. Oke, bisa dipahami adik-adik sekalian? Baik, terima kasih adik-adik sekalian atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas pada program studi S1 Kebidanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikbud Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 9, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kampus Universitas Mega Buana Palopo, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.